Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rusulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah bekal iman, bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas hidayah Allah lah kita semua tergerak hatinya, tergerak kakinya untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah menunjukkan kepada kita agama yang penuh rahmat, tidak hanya kepada manusia tapi kepada seluruh alam yang Allah ciptakan ini, yakni inna dina indawil Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim ada surat yang paling pendek, yakni Suratul Kautsar. Surat yang Allah turunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Surat yang pendek ini kalau kita pelajari, kalau kita renungi, kalau kita ambil mutiara hikmah yang indah di dalam surat yang pendek ini, maka semua ayat-ayat yang terkandung di dalamnya membuat kita sadar akan betapa rahmat yang Allah curahkan kepada umatnya yang bernama manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'toinakal kautsar, sungguh aku berikan nikmat yang begitu banyak kepadamu wahai Muhammad beserta umat-umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa nikmat Allah itu diberikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilimpahi, dicurahkan segalanya dari Allah kepada kita, yakni nikmat yang hari ini kita miliki, nikmat keimanan, nikmat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad,
dan nikmat sehat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini diuji sakit oleh Allah, bahkan untuk bernafas saja harus membeli oksigen berkali-kali. Hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan. Kita bisa bernafas dengan nikmat tanpa membutuhkan bantuan oksigen. Coba kalau kita harus membeli nikmat itu, berapa biaya yang kita keluarkan hanya untuk membeli kenikmatan yang berupa sehat itu. Saya yakin kita semua yang hadir di sini, yang melaksanakan sholat Jumat, memiliki tujuan hidup masing-masing. Ada yang hidupnya untuk mencari kekayaan yang banyak, ada yang hidupnya difokuskan untuk mencari kemuliaan, ada yang hidupnya difokuskan untuk mencari kedudukan. Jadi kula panjenengan sedaya iki duweni kepinginan, duweni impian masing-masing. Ana sing pengen sugih, ana sing pengen berkuasa, ana sing pengen mulia. Bahkan ada yang ingin ketiga-tiganya. Pengen sugih, pengen kuasa, pengen mulia. Tiga-tiganya diinginkan. Tetapi keinginan yang begitu banyak itu akan hilang, akan sirna ketika kita semua diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam doa kita bukan mencari kedudukan, bukan mencari kekayaan, bukan mencari kemuliaan, tetapi yang ada di dalam doa kita sehari-hari adalah, ya Allah, sembuhkanlah sakitku ya Allah, sembuhkanlah sakit keluargaku ya Allah. Itu doa yang selalu dipanjatkan kepada orang-orang yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang perlu kita ingat adalah nikmat hidup di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup ini. Kita masih diberi peluang oleh Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita punya bekal yang banyak ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebagaimana di Al-Qur'an, yakni orang-orang yang menyesali kematiannya karena selama hidup tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah membelanjakan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua ini, Allah tidak minta banyak kepada kita. Yang diminta oleh Allah adalah sebagaimana lanjutnya ayat, fasolli, kata Allah Subhanahu wa taala, maka solatlah kamu. Di antara nikmat yang banyak ini Allah minta satu. Yang pertama adalah fasolli, maka solatlah kamu. Kita diminta oleh Allah untuk solat, untuk beribadah kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah solat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka baik. Mereka juga melakukan donasi-donasi, bantuan-bantuan kepada orang-orang yang mendapatkan bencana. Tetapi satu hal yang membedakan kita dengan mereka, yakni solat, ibadah kita
bukti bahwa kita adalah seorang hamba yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli, maka salatlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa mulianya perintah salat ini hadirin. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan nabi-nabinya itu melalui wasilah perantara kabinet-kabinetnya, asisten-asistennya, yakni para malaikat, illas sholat, kecuali sholat. Jadi sholat itu adalah perintah Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah, yakni ketika melaksanakan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdi bilailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian berjalan diantarkan oleh Jibril alaihissalam. Ketika di langit yang ketujuh, Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya bisa mengantarkanmu sampai sini. Saya tidak bisa mengantarkan kamu ke atas lagi. Karena kalau sampai saya naik dari langit ketujuh, maka hancurlah jiwa saya, hancurlah raga saya ini. Karena tidak ada satupun malaikat yang bisa menembus yang bernama Sidratul Muntaha, yakni singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW naik sendirian. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan assalam. Allah tidak menjawab. Assalam, Allah tidak menjawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku mengucapkan assalam kepada Allah, tapi Allah tidak menjawab salamku." Jibril alaihissalam menjawab, "Wahai kekasih Allah, Allah itu memiliki sifat assalam. Gunakanlah kalimat yang lain untuk mengucapkan perjumpaan kepada Allah." Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, kemuliaan, keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan untukmu wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan, kemuliaan tercurahkan kepadamu, kata Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Dan keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hambamu ya Allah yang soleh. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, doa yang selalu kita ucapkan ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir, itu adalah percakapan yang sakral Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah doa yang Allah abadikan ketika kita melaksanakan sholat. Maka benar ketika sholat dikatakan sebagai kita sebagai seorang hamba mengalami perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kedekatan kita kepada Allah dikatakan oleh Nabi Muhammad, aqrabu ma yaqulul abdu mir rabbi wa wasajid. Kedekatanku kepada hambaku adalah ketika dia bersujud kepadaku. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Allah tidak mengatakan orang yang dekat denganku adalah orang yang berpangkat tinggi, orang yang dekat denganku adalah orang kaya, orang yang dekat denganku adalah orang yang berhaji berkali-kali. Tidak, Allah mengatakan orang yang dekat denganku adalah orang yang ketika dia melaksanakan sholat dan kemudian bersujud kepadaku. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dan sholat itu bukan hanya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak
mengurangi sedikit pun keagungan dan kebesaran Allah kalau kita tidak sholat. Hadirin, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang selalu beribadah kepadanya, tumbuhan, binatang, alam semesta ini, bintang-bintang, matahari, jin, malaikat, semua beribadah kepada Allah. Seandainya manusia tidak melakukan sholat, tapi kita sholat bukan untuk Allah, tapi kita sholat ini untuk kita sendiri, karena kita ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Kerjakanlah sholat sebagaimana wasiat Nabi Muhammad sebelum diambil oleh Allah. As-sholah, 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 jangan engkau tinggalkan sholat. Itu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fasholli li rabbika. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat kita ini hanya untuk Rabbika, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia. Ini pembelajaran kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, usahakan hanya untuk lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yang diminta oleh Allah adalah wanhar, dan berkorbanlah. Korban ini kalau kita artikan dalam arti yang sempit adalah korban yang kita lakukan selama setahun sekali, yakni ketika Idul Adha. Tapi korban yang diartikan oleh para mufassir bahwa korban itu banyak sekali maknanya. Yang punya harta benda yang banyak, korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya ilmu yang banyak, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tenaga yang kuat, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kemampuan apapun, gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, orang-orang yang membenci agama Islam, membenci perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang diputus nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah cukup kita belajar mendengar kisah-kisah orang-orang dahulu yang memusuhi agama Allah. Namrud dihancurkan oleh Allah, Fir'aun dihancurkan oleh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, semua itulah orang-orang yang menghalang-halangi perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang Ia perintahkan, sholat. Kemudian yang kedua adalah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini selalu diberkahi hidupnya, umurnya dipanjangkan oleh Allah, sehingga kita semua bisa menabung kebaikan-kebaikan, sehingga amalan-amalan itu nanti cukup ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana damban ila ghafarta wala hamman ila farasta wala aiban ila syatarta wala maridan ila syafaita wala du'an ila stajabta wala hajatan ila qadaita sartaha ya rabbal alamin. Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan madhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil mu'minina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma fir umat Muhammad, Allahumma aslih baina qulubi umat Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Safu sufufakum fa inna taswiyata suhu min tamamis sholah. Sofnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan akhwa. Sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.